Deutsch lernen. Schritt für Schritt. Masih semangat belajar bahasa Jerman? Harus dong ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang Zahlen und Ordnungszahlen. Apa itu Zahlen und Ordnungszahlen? Seperti tampilan gambar yang bisa dilihat, kali ini kita belajar tentang angka. Angka dalam bahasa Jerman. Lalu setelah angka nanti ada juga urutan. Seperti misalkan dalam bahasa Inggris kita tahu ada first, second, third. Atau dalam bahasa Indonesia kita tahu pertama, kedua, ketiga. So ist das. Das ist Ordnungszahlen. Los geht's. Apa sih kegunaannya kita belajar tentang angka? Yang pertama, kalau kita berkenalan dan ingin menanyakan nomor telepon. Wie ist deine Telefonnummer? Atau nomor telepon diganti jadi handy number, bisa saja. Yang kedua, angka dibutuhkan jika kita ingin bertanya tentang jam. Wie spät ist es? Atau yang ketiga, lebih simpel lagi, saat perkenalan akan muncul pertanyaan, berapa usiamu? Wie alt bist du? Otomatis kita memerlukan angka. Atau, wann bist du geboren? Yang dimaksud adalah, kapan kamu lahir? Maka kita butuh untuk menyebutkan angka. Langsung saja kita mulai. Zahlen. Yang pertama kita pelajari dulu dari angka 1 sampai 30. Belajar angka tidak sulit. Hanya ada beberapa yang harus lebih diperhatikan. Ini dia tabelnya. Ada angka 1 sampai 30. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Itu dia 1 sampai 10. Lanjut ke 11. Kalau tadi 1, 1, 11, 11. Berubah ya. Oleh karena itu saya berikan tanda merah di sini. 2, 12, 12. Selebihnya dari 13 sampai ke 19 nanti kita tambahkan 10 untuk belasan. 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, hati-hati, 6 itu 6, tapi 16, 16, 17, 17, bukan 17, tapi 17, 18, 18, 19, 19, dan 20, 20. Di sini sudah mulai berubah. Untuk belasan tadi plus 10, kalau untuk puluhan, coba diperhatikan. Kita tambahkan. Ya, tepat sekali. 20, ya. 20, 20, 21. Hati-hati. 1 itu 1, tapi 21 S-nya tidak keluar. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30, bukan 30, melainkan 30. Bagaimana? Seru ya belajar tentang angka? Masih semangat? Kita lanjut ke angka berikutnya. Tapi sebelumnya, coba silakan diperhatikan lagi supaya lebih ingat lagi.
perubahan-perubahan yang ada di angka masing-masing. Saya sudah berikan tanda merah di sana, jadi tidak harus cari-cari apa sih yang berubah. Yang pertama ada S di angka 1. 1 dan 11 sangat jauh berbeda. Lalu di angka 12, S setelah Z untuk digabung dengan 10, Z10. Begitu juga 16, hati-hati. Tidak kalah penting, 21 harus diperhatikan. Begitu angka 26, Z, S-nya muncul kembali. Begitu juga dengan 27. 30, silakan diperhatikan untuk SZ-nya. Ini di angka selanjutnya. 40 sampai 1 juta. 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100, 101, 101, 110, 110, 111, 111. Kenapa ainnya diberi tanda kurung? Ainnya disebutkan boleh, tidak disebutkan pun boleh. Jadi 100, 100. Das ist auch okay. 100. Das geht auch. Boleh-boleh saja ya. Kita lanjut. 150. 150, 200, 200, 1000, 1000, 1000, 1500, 1500, 1675. Sudah mulai ya. Sudah mulai ada lidahnya kelibet-kelibet. Gak apa-apa, namanya juga belajar. Yang penting selalu semangat. 1675. Yuk, sama-sama kita ucapkan. 1675. Nanti semakin lama, coba semakin cepat ya. 1675. 1675. 1675. 1675. Nanti latihan sendiri. 2000, 2000, 6000, 6000, 7667, 7000, 667, 1 juta, 1 million, 3.800.000, 3.800.000. Apa yang harus diperhatikan dari tabel ini? 60, lalu 70, lalu 100 times 1600, masih angka 6 terus. Lalu ada lagi, perhatikan perbedaan penulisan untuk angka jutaan ya. Kalau 7,000 itu semuanya harus sambung ya, tidak boleh dipisah. Kalaupun tidak muat tempatnya seperti yang dituliskan di tabel, berikan tanda strip karena itu sebenarnya satu kata. Tapi untuk million, mulai million, maka harus ada spasinya. Eine spasi million. Begitu juga dengan sampingnya. 3 Millionen. Kenapa jadi ada en ya? Karena sudah lebih dari satu ya. Eine Million, 3 Millionen. Hitungannya sudah plural. 800.000. Bagaimana untuk challenge? Mudah kan ya? Walaupun memang harus banyak berlatih ya, supaya tidak salah penulisannya.
Was ist wichtig? Apa yang penting untuk belajar angka? Materinya tidak sulit, tapi perlu ketelitian. Yang harus diperhatikan adalah angka 1, 10, 11, 21, dan 100. Penulisannya berbeda-beda, maka harus diperhatikan. Angka 2, 12, 20, dan 22. Angka 6, 16, 26, 60, dan 600. Setelah dituliskan seperti ini, terlihat dengan jelas ya kapan kita pakai Z dengan S atau kapan S-nya hilang. Kalau dia berdekatan dengan Z, maka S-nya hilang. Untuk satuan, dia tetap mengikuti. 6, 26, 600. Tapi begitu dia berdampingan dengan 10 atau C, S-nya tidak usah tersebut lagi. 16 und 16. Hampir sama dengan angka 6, angka 7 juga harus diperhatikan. Begitu berdampingan dengan 10 dan C, untuk kata 7, E-nya hilang. Untuk angka puluhan yang harus diperhatikan adalah 20, 30, 40. 20, 40, 30, 1 juta sampai 2 juta. 1 Million, aber 2 Millionen. Itu dia untuk materi angka. Sekarang kita lanjut ke Ordnungszahlen. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu contoh kalimatnya. Wie ist Ihre oder deine Telefonnummer? Apakah kalian sudah bisa menyebutkan angka berikut dalam bahasa Jerman? Meine Telefonnummer ist 0. Tadi kurang angka 0 ya. 0, 1, 6, 3, 7, 8. Gut. Wie alt bist du? Ich bin genau 15 Jahre alt. Ich bin 15 Jahre alt. Wie spät ist es? Jam berapa sekarang? Es ist 11. Es ist 11 Uhr. Nanti untuk mempelajari waktu kita akan belajar di video yang lain. Seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya, setelah materi challenge, kita masuk ke lebih dalam mengenai Ordnungszahlen. Tidak jauh berbeda, hanya pastinya tetap ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Banyak ya merahnya. Aber das macht nichts. Jangan takut, jangan panik. Merah itu adalah supaya hidup lebih berwarna. Untuk angka 1. 1 tadi kita tahu ada apa? Eins, tapi di sini jadi erste, maka satu kata saya merahkan. 2, 2, jadi zweite. 3, 3, di sini berubah menjadi dritte, maka satu kata saya berikan warna merah. 4, vierte. 5, fünfte. 6, sechste. 7, siebte. Maka saya berikan tanda seru supaya tidak terlewat begitu saja. 8, achte, T-nya satu saja. 9, neunte. 10, zehnte. 11, elfte. 12, zwölfte. Sudah mulai enak ya. 13, dreizehnte. 14, vierzehnte. 15, fünfzehnte. 16, sechzehnte. 17, siebzehnte. 18, 18, 19, 19, 20, 20ste, 21ste, 22ste, 23ste, 24ste, 25ste, 26ste, 27ste, 28ste,
29. und 30. Apakah sudah mulai menemukan bagaimana membentuk angka Ordnungszahlen? Ya, seperti yang diberikan di warna merah itu adalah clue-nya. Maka yang harus diperhatikan lebih adalah untuk angka 1 dan 3, karena memang berubah. Tapi selebihnya, angka plus. Lalu, ya, saya membiarkan kalian yang menemukan untuk regelnya, tapi tetap saya sediakan. Yang pertama, sebelum kita ke regel. 1, eins jadi erste. 3, 3 jadi dritte. 8, 8 jadi achte. T-nya 1 saja. Selebihnya, berlaku peraturan 2 sampai 19, langsung angkanya ditambahkan te. Mulai dari 20, angkanya ditambahkan ste. Tapi jika di depan angka ditambahkan awalan atau preposition am, maka akhirannya berubah menjadi ten dan sten. Contohnya seperti apa? Misalkan untuk menyatakan tanggal. Wann bist du geboren? Kita mau menjawab, tanggal 6 bulan September tahun 2005. Bagaimana ya cara menyebutkannya? Am 6., 9. oder am 6. September. Benar, bulan juga bisa dinyatakan urutan. Jadi tanggal ke-6, bulan ke-9. Atau disebutkan nama bulannya pun boleh. Am 6.9., am 6. September 2005, 2005. Setelah belajar Zahlen dan Ordnungszahlen, apakah sudah siap untuk mengerjakan latihan berikut? Zwölf plus ... ist 30. 900 durch 2 ist ... 50 minus 13 ist ... 18 mal ... ist 108. Mein Geburtstag ist am ... Heute ist der ... und ... Coba sekarang dikerjakan. Lalu setelah dikerjakan, schreibt bitte die Antworten im Kommentar. Silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Setelah nanti semuanya tertulis, saya akan memberikan jawabannya. Saya akan menuliskannya di deskripsi. Tapi sebelum saya menerima banyak jawaban di kolom komentar, saya tidak akan menuliskannya dulu. So, das wär's. Itu dia materi tentang Zahlen dan Ordnungszahlen. Kita bertemu lagi dalam video yang selanjutnya. Dankeschön.